Oke ya, halo. Ini apakah suara saya bisa didengar ini? Bisa, Saya mohon. Kak. Bisa ya? Oke. Iya, ini sebelum kita mulai, ini kan dengan Mas Bondowoso juga ini ya? Oke, kita mulai saja ya. Ya, saya tahu barusan saudara apa nih, barusan yang melaksanakan UAS untuk agama nggak salah ya? Iya, apakah benar agama atau? Ya, agama. Ya, agama. Waktunya berapa menit agama? 90 menit ya? 120 menit. Oh, 120. Loh, berarti belum waktunya selesai nih. Mulainya jam 6 ya? Biasanya jam 8. Kenapa? Enggak, agama mulai jam berapa? Yang barusan tadi itu ya katanya malam. Jam 18. Iya, Pak, jam 18 mulai. Terus berapa? 120. 120 menit berarti belum waktunya selesai sekarang ya? Masih sisa 26 menit. Oh, gitu. Di jadwal enggak sama dengan jadwal ya. Oke. Jadi begini aja kalau gitu, kasihan yang belum selesai ya. Silakan kerjakan dulu aja. Puluh menit ya. Silakan anu dulu aja. Apa namanya? Menyelesaikan ya sampai jam 8 berarti ya. Kok nggak sama ya jadwalnya ya? Agama. Oke, saudara ini sudah selesai berarti yang masuk ini. Sudah, Kak. Oke, yang kasihan yang belum. Iya. Pendidikan agama semester berapa? Semester 2 ya? Iya, di tempat saya dikasih jadwal 18 sampai dengan 19.30. Oh ya mungkin karena malam ya kita harus mengalah. Oke, kalau gitu kita menunggu ya, kasihan yang ini ya, yang masih mengerjakan. Kita tunggu aja jam 8 aja langsung nanti ya. Saudara sabar dulu aja. Oke, Pak. Ya, kasihan yang belum selesai. Saya pikir sesuai jadwal, ternyata tidak sesuai ya. Oh, begitu ya. Ini dosennya dari mana? Yang agama? Namanya siapa namanya? Pak Zainul Hakim, Pak. Oh, Pak Zainul Hakim. Memang 20 menit. Apa tadi itu? Memang 2 jam ya? Agama diberi 2 jam ya? Oh, aneh ya. Tapi itu terserah dosennya sih. Tapi yang jelas tidak sesuai dengan jamnya. Ya kalau memang sampai jam 8 ya kita tunggu ya. Saudara sabar dulu ya, nunggu ini berapa menit ini? 20 menit lagi berarti ya. Oke, kita tunggu, kita mulai jam 8. Kasihan teman-temannya. Oke. Ya, halo. Ini ya, suara saya bisa didengar ya. Coba ada yang Iya, Pak. sudah ya. Bisa, Pak. Oke, ya udah, terima kasih. Ya, kalau kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama ini
kita bersyukur ini dalam kondisi sehat ini, yang mahasiswa yang bisa mengikuti, mudah-mudahan yang lain juga sehat semua. Untuk mata kuliah struktur data, saya dulu pernah masuk di awal nggak salah, kemudian setelah itu Pak Denny, ya setelah itu mestinya saya, dan saya yang lupa dalam arti ini bukan Pak Denny yang lupa, tapi saya yang lupa gitu ya, saya yang lupa satu semester. Saya tidak setengah semester ya, setelah UTS saya tidak pernah masuk ya, karena saya pikir saya masuk di kelas internasional, sehingga saya ngisinya di kelas internasional terus gitu ya. Bukan karena apa, karena memang lupa. Ini apa namanya, dengan Pak Denny salah ini waktu itu ya, salah maksud ya, salah pembagian tugas. Maksudnya saya yakin Pak Denny setelah apa namanya UTS, nah ternyata yang setelah UTS saya gitu ya, jadi nyambungnya yang kurang. Oke, itu oleh karena itu saya juga kaget kemarin baru sadar setelah diminta soal oleh oleh program studi, ya saya sampaikan yang buat Pak Denny. Nah, terus ternyata setelah itu Pak Denny telepon, bukan Pak Denny, mestinya saya baru sadar, berarti saya selama setengah semester setelah UTS saya tidak mengajar ini, ya tanggungan saya ini, dosa saya juga ini ya. Tapi nggak apa, ini kita upayakan sebisa mungkin. Jadi pada malam hari ini kita agendanya satu, nanti akan saya berikan kisi-kisi soalnya, kan gitu ya, kisi-kisi soal. Soalnya sudah ada. Kalau mau lihat bisa di e-learning gitu ya. Di e-learning sudah saya isi beberapa materi, ada 4 materi di situ. Tidak semua jadi materi UAS, tapi nanti kurang lebih ya 3 yang jadi materi UAS. Kemudian yang berikutnya adalah soal UAS ya, untuk besok itu bisa dilihat kalau bisa, kalau nggak bisa ya buka besok kan gitu ya. Kalau bisa sekarang ya alhamdulillah saudara bisa buka, tapi harus jadi hacker dulu kelihatannya gitu ya. Oke. Ya, untuk materi setelah UTS itu mestinya ada 5 kan gitu ya. Ada 5 atau 6 sebenarnya. 5 atau 6 bubble shot itu kita bongkar, kemudian selection shot kita bongkar. Ini bukan mengenal ya, tapi sekaligus mencoba membongkar ya. Kemudian insertion shot ya, insert ya, metode insert itu kita juga kenal, kita bongkar. Kemudian ada quick shot ya, kita juga kenal gitu ya, kita mengenal maksudnya. Kemudian ada searching, ada sequential search yang paling umum diberikan, kemudian sama binary search ya. Setelah itu biasanya kita review, setelah review biasanya waktunya habis ya. Oke, untuk yang besok itu materinya tidak banyak, soalnya ada 20, modelnya multiple choice gitu ya, multiple choice, pilihan ganda, tinggal pilih aja A, B, C gitu aja ya, cuman 20 ya. Isi soalnya bubble shot, kemudian selection shot, kemudian insertion shot, sudah 3 itu aja. 3 itu aja materinya, pertanyaannya ada 20. Saudara tinggal nulis, waktunya 90 menit. Ya, sangat panjang kalau untuk 20 soal gitu ya. Ya, tapi mudah-mudahan nanti dengan gambaran saudara akan bisa memperkirakan seperti apa soalnya. Dan ya saya tahu saudara habis ujian, biasanya habis ujian itu isinya adalah apa nih, lapar gitu ya. Lapar, capek dan seterusnya, tapi saya terima kasih sudah ada 85-an ini orang mahasiswa yang bergabung. Memang ini tidak wajib gitu ya, saudara tinggal ini aja, ngikuti aja untuk besok kan ya, mempersiapkan untuk besok maksudnya. Oke. Baik, ini saya akan mencoba menjelaskan singkat gitu ya. Nanti kalau saudara mau bertanya langsung aja ngomong ya.
seperti apa kan gitu ya. Jadi soalnya teori, ya semua teori ya, semua teori ada 20, tidak banyak, tinggal milih aja, merem bisa gitu ya, sembarang gitu ya, tapi ya sebaiknya jangan merem, tapi dipikirkan kan gitu ya. Ada juga ya teori tapi ada otoritasnya sebentar, harus berproses sedikit gitu ya. Itu yang jadi masalah. Saya pikir kalau saudara dulu mengikuti logika dan algoritma atau mata kuliah di semester 1 yang program flowchart itu mengerti itu, saya pikir udah sebentar aja udah selesai. Paling saudara nanti ngerjakan 10 menit selesai. Itu kalau ngerti yang program flowchart yang dulu, yang waktu algoritma. Tapi kalau harus belajar lagi ya mungkin butuh waktu ya 40 menit paling ya. 30 sampai 40 menit, ya sisanya santai-santai kan gitu ya, dicek lagi sampai 90 menit. Jadi waktunya 90 menit. Karena agak longgar. Oke, sama ujiannya daring gitu ya. Coba saya share ini dulu. Saya share materi. Selection. Ya, yang pertama yang bubble dulu, yang gampang dulu aja, santai dulu. Yang ini saya mau cek dulu, cek dari mahasiswa. Ya, apakah di layar sudah ada gambar gelembung-gelembung? Sudah ya. Udah, Pak. Ini dulu pernah saya tanyakan, saudara ternyata sudah pernah mendapatkan ini, dan ya alhamdulillah berarti nggak terlalu susah ya. Jadi ada nanti teori bubble sort, nanti teori sorting secara umum, gitu ya, macam-macamnya, macam-macam sort dan seterusnya itu ya. Saudara bisa melihat salah satunya yang ada di layar, ini bubble sort. Ya, kalau pengertiannya seperti ini, ya saya pikir yang penting dipegang kata kuncinya. Ya, saudara pegang kata kuncinya itu yang merah-merah itu ya. Pengurutan ya dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya. Ya, bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan gitu ya. Kalau ada data misalnya 11, 12, 13 gitu ya. Ada 11, 12, 13, ya dibandingkan ya 11 dengan 12. Nanti 12 dengan 13. Secara terus-menerus sampai iterasi itu pengulangan ya. Iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan sampai habis lah ya iterasinya. Nah, yang di bawah nih ada ini kata kunci prosesnya ya, kata kuncinya 1, tempatkan indeks data dulu. Ini menunjuk ya data ke dengan data ke sebelahnya gitu ya. Ya, data ke-1 ya dengan data kedua, data ke-5 ya dengan data ke-6 atau boleh dibolak-balik. Yang penting sebelahan ya, sebelahnya. Dua data yang bersebelahan itu dibandingkan ya, jika mau memenuhi syarat langsung ditukar ya. Memenuhi syarat. Ya syaratnya apa? Ya syaratnya tergantung soalnya gitu ya. Tergantung soalnya apakah diurutkan, masih ingat ya, ascending, descending gitu ya. Ascending apa? Dari urut dari kecil besar, descending, nah, sebaliknya. Ya, oke, sudah banyak sudah tahu itu ya. Nah, juga nanti jadi di soal nanti ya. Soalnya sederhana kok ini, nanti tinggal pilih aja kelebihan dari algoritma ini apa kan ya. Nah, ini kelebihan dan kurang untuk bubble sort ya. Algoritmanya sederhana, jadi cuman bandingkan sebelahnya terus bergerak. Bandingkan sebelahnya terus bergerak ke yang lain ya. Bergerak ke sebelahnya terus gitu ya. Kekurangannya ya algoritma mudah dipahami ya karena cuman bandingkan sebelah itu. Tapi nanti kita coba ya biar saudara tahu maksudnya. Kekurangannya
karena semua dicek satu-satu gitu ya, dibandingkan satu-satu memang kurang efisien ya dalam waktu dan prosesnya. Kemudian nah ini jika apa ini ya, jika datanya sudah urut gitu ya, misalnya datanya sudah urut 11, 22, 33, 44, 55 gitu ya, sudah urut, maka ya tetap dicek gitu satu-satu gitu ya, dibandingkan satu-satu. Ya itu memang teorinya begitu, maka akan butuh waktu yang lama ya, makanya disebut di nomor 1 kurang efisien. Oke, nah yang ini program flowchart-nya atau algoritma yang disajikan dalam bentuk program flowchart, mudah-mudahan saudara ingat ya gambar-gambar ini ya. Tapi akan kita coba, kita coba aja satu ya, ini sehingga saudara akan tahu ininya prosesnya. Oke, kalau ini contoh-contoh aja, nggak perlu ya. Oke, sekarang kita coba algoritma ini kita coret-coret gitu ya, sehingga kita tahu maunya kemana, gitu ya. Oke, saya tutup, kemudian saya coba buka kertas kosong. Ya, ini ya, kertas kosongnya di sini. Ya, ini sorry, ini bukan bubble shot yang ini. Sebentar, saya cari yang bubble. Nah, ini yang tadi, yang bubble shot. Oke, saudara sudah kelihatan ya? Sudah terlihat gambar flowchart-nya ya di sebelah. Oke. Saya tes, saya gambar bintang kelihatan ya? Ini ya. Ada ya? Kelihatan, Pak. Oke, ya sudah. Ini hanya ngetes saja ya, maksudnya. Ya, coba kita mulai. Ini yang Yang bubble tadi ya, yang bubble. Nah, untuk memulai ini besok salah satu yang akan saudara praktekkan, bukan praktek ya. Nanti besok waktu menjawab akan butuh ini ya, butuh mencoba pakai tangan gitu maksudnya. Ya, oke. Coba dari program flowchart ini, yang bubble ini, untuk mengujinya kita mulai dengan biasanya menuliskan menuliskan variabel yang ada di sini. Ya, variabel apa saja yang ada di sini. Contohnya di situ ada apa saja itu. Ada I, kan gitu ya. Ada I, kok hijau. Coba saya ganti ya. Sama aja. Ada I. Terus ada apa lagi? Ada J, ya. Ada I, ada J, ada apa lagi? Ada N, ya. Ya. Oke. Dan apa lagi? Oh, ada data. Ya, di situ ada data. Datanya bentuknya apa ini? Array kan ya? Ini ya. Iya. Bentuknya array, berarti kotaknya banyak kan gitu ya? Begini aja, saya gambar ke bawah aja, enggak apa-apa sudah. Ada data kan gitu ya? Nah, kebaca kotak nih. Misalnya ini asumsinya datanya sudah terisi ya. Ini hanya algoritma bubble-nya saja. Saudara biasa mulai dari indeks 0 atau berapa? Atau 1? Ini biasanya berapa? 0. 0 biasanya. Kalau pakai bahasa lokasi pakai 0. Kalau bahasa yang lain bisa pakai 1. Gitu ya. Ini terserah. Ini bukan bahasa pemrograman, tapi algoritma ya. Misal, tadi kurang gede datanya nanti. Oke ya, agak besarkan aja. Oke, ini misalnya datanya ya, maksudnya besarkan gini aja, kotaknya. Oke, bentuknya array, bentuknya data ke 0 di sini ya. Misalnya isinya berapa nih? Ya terserah nih, misalnya cuma 3 data ya. Ini biar cepat aja, kalau misalnya 33, terus kemudian 11 ya, 22, 33, 11. Sampai sini ngerti maksud saya? Data yang tersimpan. Ya. Oke ya. Jadi di sini coba data awalnya 33, ini yang
yang 22 kan gitu ya. Kemudian 33 11 kan ini sebelum berubah. Ini masih data pertama. Kemudian apa lagi ya variabelnya? Oh, ini ada temp, berarti ada temp. Ya, di sini ada temp. Oke, apalagi? Tidak ada ya. Oke, kalau nggak ada, artinya sudah habis ya. Variabel yang ada di sini, kita mulai dari sini. Ya, oke. Sekarang ada I sama dengan 0. Ya, kalau terus ke bawah, itu nanti kan ada, ini ada masukan ya, ada masuk ke sini, itu artinya loop biasanya ya. Kalau gini, ini muter ini loop. Ya, oke, kita mulai dari ini. I sama dengan 0. Kalau ada sama dengan, artinya apa? Sebelah kanan, ya sebelah kanan masukkan ke kiri. Artinya 0 masukkan ke I, gitu ya. 0 masukkan ke I. 0 masukkan ke I, artinya apa? Angka 0 masuk ke I, ya sudah, I-nya berisi 0, gitu ya. Kemudian ini cek ke bawah, ya. Cek ke bawah, apa nih? Decision ya, decision itu percabangan ya. Apakah I lebih kecil atau sama dengan N-2? N-nya berapa N-nya? N-nya itu banyak data ya. Banyak datanya berapa? Ini ada 3 ya. Tadi lupa ini, harus diisi dulu. Banyak datanya 3. Sekarang dicek apakah I, nah kan gitu ya. Ceknya di mana? Di sini aja. Di sini. Apakah I-nya berapa sekarang? Apakah 0 lebih kecil atau sama dengan N-2? Berarti berapa? 3 -2 berarti 1 kan ya? Ya, N-2. N-nya 3, -2 kan ya? Berarti 1. Ya, ini N-nya kan 3. Ini ya, N-nya 3, -2. Jadi dicek apakah 0 lebih kecil atau sama dengan 1. Oke, benar atau salah? Benar ini ya. Jika ya, ke sini. Ya, ini cek J sama dengan 0. Kalau ada sama dengan artinya sebelah kanan, ya, 0 masukkan ke J. 0 masukkan ke kiri ya. Artinya sama dengan itu sebelah kanan masukkan ke kiri. Artinya 0 masukkan ke J. Jadi J-nya sekarang berisi 0. Ya. Berisi 0. Oke, kemudian turun di sini dicek lagi apakah, nah kan gitu ya. Apakah, nah ini sebentar ini. Ini apakah J lebih kecil atau sama dengan N dikurangi dalam kurung I plus 2. Nah, J-nya berapa? J-nya berapa J-nya? J-nya 0 kan ya? Apakah 0? Jadi di sini ya, apakah 0? 0 kan gitu ya? Lebih kecil atau sama dengan N, N-nya berapa? N-nya 3 kan gitu ya? Dikurangi I-nya berapa? 0, 0 plus 2. Ya, berapa ini hasilnya? Ini kan 2 ya, berarti 1. Oke, berarti ini 1. Ya. Oke, kemudian turun ke sini. Nah, sekarang ini ya. Oh, sorry. Apakah 0 lebih kecil sama dengan 1? Benar ya? Kalau iya, benar berarti turun ke sini ya. Sini. Turun di sini. Nah, dicek apakah data ke J lebih kecil dari data ke J plus 1. Oh, ya ini. Oke, yang ini kuncinya ya. Kunci untuk apakah dia ascending atau descending ya. Jadi ini yang membandingkan. Biasanya tanda ininya, tanda perbandingan yang lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih kecil ini biasanya descending ya. Oke, sekarang dicek isinya. Apakah data ke J? Nah, ini data ke J. J-nya berapa? Ini kan ya? J-nya 0 kan? Saat ini ya, di memorinya. J-nya itu 0. Ya. Dibanding, artinya ini 0 dibandingkan apakah lebih kecil dari data ke J plus 1. Data ke J plus 1. Ya, data ke J plus 1. J plus 1. J-nya 0. Ya, 0 plus 1 berarti 1 kan ya? Ya, jadi kan 0 plus 1 jadi 1. Jadi data ke 1. Data ke 1. Data ke 1.
Ini, ya. Oh, sorry, ini tadi ada yang keliru. Saya ulang, ini salah maksud ini. Oke ya, saya ulang coba ya. Pas di sini, pas sekarang ke sini, ya. Ngecek apakah data ke J, J-nya berapa 0 kan ya? Berarti data ke 0. Data ke 0 mana? Ini data 22. ya ke 0. Kan ini ya? Berarti 22. Apakah 22 lebih kecil dari data ke J plus 1? J-nya 0, 0 plus 1. Ini plus 1 berarti 1 kan ya? Data ke 1. Data ke 1. Ini kan ya? 33. Oke. Ya. Jadi ini bersebelahan. 22 dibandingkan dengan 33. Ya. Apakah 22 lebih kecil dari 33? Ini benar atau salah? Benar kan ya? Benar. Oke, kalau benar, maka ini ke sini ya, berarti ya, ke sini ya. Kalau benar ya, maka time sama dengan data ke J. Ada sama dengan artinya apa? Sebelah kanan masukkan ke kiri, kan gitu ya. Sebelah kanan itu data ke J, masukkan ke time. Data ke J, masukkan ke time. Nah, oke gitu ya. Sekarang J-nya berapa? 0. Berarti data ke 0, ini ada data ya. Ke 0 berarti ini kan ya. Berarti 22 22. masukkan ke tem. Jadi ini masuk ke sini. Ini 22. Ya, selesai. Kemudian yang ini. Sekarang data ke J sama dengan data ke J plus 1. Nah, ini sebelah kanan masukkan ke kiri. Kanan dulu dibaca. Data ke J plus 1. J-nya berapa sekarang? Ini kan ya. 0 ini ditambah 1 berarti 1. Data ke 1 masukkan ke data ke J. J-nya 0. Data ke 1 masukkan ke data ke 0. Sekarang ini data. Data ke 0-nya ini, data ke 1-nya ini. Data ke 1 masukkan ke data ke 0. Berarti sini. Ya. Berarti ini dicoret jadi berapa? 33. Ya. Jadi 33. Oke, sudah selesai ini. Dan ke sini sekarang. Time masukkan ke data ke J plus 1 ya, karena data ke J plus 1 sama dengan time tulisannya ya, atau perintahnya gitu, tapi maksudnya di algoritma atau di komputer itu sebelah kanan masukkan ke kiri, time masukkan ke data ke J plus 1. Oke, J plus 1 itu J-nya 0 per 1 berarti 1, data ke 1. Time, apa yang ada di time masukkan ke data ke J plus 1 atau data ke 1 ya. Time ini 22 masukkan ke sini. Nah, ini jadi dicoret jadi 22. Kan gitu ya? Gitu ya. Oke, kan selesai. Kalau selesai berarti turun ke sini. Nah, J sama dengan J plus 1. Ada sama dengan. Berarti apa? J yang kanan ya. Yang kanan ya, ada sama dengan ini. J sama dengan plus 1. Yang sebelah kanan masukkan ke kiri. Yang ini masukkan ke kiri. Ya. J plus 1. J-nya berapa saat ini? 0. Ini kan 0. Ditambah 1 menjadi 1. 1 masuk ke J. Jadi ini sekarang J-nya dicoret jadi 1. Oke, terus sekarang ke sana. Yang ngikuti panah ini, seret sini ya. Nah, sini ya. Sekarang sampai sini. Nah, sini turun lagi sini kan ya. Turun, ngecek lagi. Ya. Itu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, barusan ini kotak-kotak ini ya, data itu kan ada perubahan ya. Ada perubahan ya, ada perubahan, maka saudara perlu menulis perubahan itu di yang baru di sini. Ya, pakai warna biru misalnya. Maka perubahan yang terjadi apa? Ini saudara baca ini, ya baca ini. Maksudnya yang data ini, yang variabel data ini ya. Maka saya tulis lagi, ini ada perubahan ternyata 33 ya, 22, 11. Ini kelihatannya anu ya, apa namanya? Descending ya, perintahnya descending ini. Oke, sudah tadi sampai sini ya. Sampai sini ya. Sampai tadi. Nah, sekarang masuk lagi dicek J apakah lebih kecil atau sama dengan N min I plus 2. Nah, sekarang J-nya berapa? J-nya sekarang 1 kan ya? Ini kan ya? 1
Di sini ya, 1 apakah lebih kecil dari, kan gitu ya? Apakah lebih kecil dari berapa nih? N-nya tadi 3 min 3 min 1 berarti ya, J-nya, sorry, I-nya masih 0. 0 plus 2, ya. Hasilnya berapa? 1 kan ini ya? 3 dikurangi 2, 1. Nah, apakah 1 lebih kecil atau sama dengan 1? Ini, sekarang ya, di sini. Jawabannya apa? Benar atau salah ini? Benar kan ya? Ya. Kalau benar, Benar. maka ke sini lagi kan ya? Dicek sekarang, data ke I, apakah lebih kecil dari data ke, data ke J, apakah lebih kecil dari data ke J plus 1? Data ke J, J-nya berapa? 1 kan ya? J-nya ini kan ya? 1, data ke 1 berapa di sini? Cek sekarang data ke 1 yang terakhir. 2. 3. 2, 3, 3. Yang terakhir, yang terakhir. 2. 2. Yang terakhir itu ini. Ini yang terakhir. Yang tadi sudah ditukar-tukarkan, ini yang terakhir ya. 3, 3, 2, 2. Kan gitu ya? Terakhir, posisi terakhir itu ya. Ini, ya. Berarti data ke, tadi, ini ya. Ya. Data ke J, ya. J-nya berapa? 1, data ke 1. Data ke 1 itu berapa? Ini ya, 22 kan ya? 2. Ya. Apakah 22 lebih kecil dari data ke J plus 1? J-nya 1. Ini J plus 1, berarti 1 plus 1 sama dengan 2. 11. Data kedua. Data Data kedua, 11. ini 11. Ini benar atau salah? Salah kan ya? Salah, Pak. Salah. Kalau salah berarti apa? Tidak ini kan ya? Turun ke sini kan ya? Ditukar. Tidak. Tidak ditukar, maka sekarang langsung ke sini ya. J sama dengan J plus 1. Sekali lagi ada persamaan dengan, artinya apa? Sebelah kanan di sini, masukkan ke kiri kan gitu. Masukkan ke kiri. Sekarang yang kanan dulu, J plus 1. J-nya sekarang berapa? Posisi 1 ya? 1 tambah 1, 2 dimasukkan ke J lagi kan ya? Ya. 2 masuk ke J. Ini coret jadi 2. Oke, kalau sudah muter nggak ada ya, kalau nggak ada nggak usah ini ditulis sini. Sekarang sini lagi muter, misalnya loop ya. Cek lagi apakah J posisi terakhir apa? J-nya kan 2 sekarang ya. Apakah 2 lebih kecil dari N-nya tadi 3 min I-nya berapa? Ini I ya? 0. 0 berarti 1 kan ya? Ya. Ini, apakah 2 lebih kecil dari atau sama dengan 1? Tidak. Tidak. Kalau tidak berarti ini ya. Turun I sama dengan I plus 1. Berapa? Terakhir. Ini 0 kan ya? 0. Ya, ini sebelah kanan ya, kerjakan 0 plus 1 masukkan ke kiri, hasilnya berapa? 1. 1 masuk ke I maksudnya ya. Ya. Coret jadi 1. Ya. Terus muter lagi ke sini. Red gitu ya. Muter ke atas sini ya. Sini. Nah, sini ya. Nah, ini I ini kan turun di sini ya. Turun sini ya. Dicek apakah I lebih kecil sama dengan N tadi 3 ya. 3 min 2 1. Berarti apakah sekarang I-nya 1 ya. Apakah lebih kecil dari Tidak. 1? 1 dari 1. Benar atau salah nih? Tidak. I apakah lebih kecil atau sama dengan 1? 1 apakah lebih kecil? Sama dengan, Pak. Benar. 1. Benar ya? Betul. Nah, kalau benar ya ke sini lagi. Ya. Ya. J sama dengan 0, artinya 0 masukkan ke J. Tahu ya tadi ya? Ini sama dengan kanan masukkan ke kiri. Jadi 0 masukkan ke ini jadi 0. Turun. Cek apakah J, nah J-nya sekarang berapa? 0 kan ya? 0. Oke, sekarang ini ya. 0. Oke, tadi ini sudah yang namanya satu tahap, satu fase sebenarnya ya. Yang oret-oretan ini tadi ya. Ya. Yang menghasilkan ini itu namanya satu fase. Sekarang fase kedua sebenarnya ya. Terus nah tadi sampai mana? Sampai sini ya. J. Ini ya. 0. J-nya berapa? 0. 0. Dicek apakah lebih kecil dari N
N-nya berapa tadi? 3, Tiga. ya? 3 dikurangi, 1 I-nya berapa sekarang? 1 plus Plus 2. Ini berapa hasilnya nih? 0. 3 dikurangi 3 kan ya? 0 ya? Iya. Nah, apakah 0 lebih kecil sama dengan 0? Ya, Ya. Kalau iya, ya masuk sini kalau iya. Ya memang gitu. Makanya tadi kurang efisien lama kan akhirnya kan ya. Padahal kelihatan Ya. sudah selesai. Ya itu memang bubble shot. Masuk sini, dibandingkan lagi kan ya. Ini ya sekarang, apakah data ke J, nah, data ke J, J-nya sekarang 0. berapa? 0. Data ke 0 berarti. Data ke 0 mana? 33 kan ya? 33. Apakah 33 lebih kecil dari data ke 1. J plus 1, J-nya 0, 0 ditambah 1 berarti 1, 22. data ke 1, 22. 22. Bener atau salah nih? Salah. 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 Kalau salah berarti turun sini kan Ulang. ya? Iya, turun. Tapi J-nya tambah 1 dulu kan? Yap. J kemudian J plus 1, J posisi terakhir 0, 0 plus 1, kan gitu ya? 0 plus 1, 1 masuk ke J kan ya? Yap. Oke, ini coret jadi 1. Oke, muter lagi sini, dicek apakah J, nah, J-nya sekarang berapa? 1. Ya, 1. Apakah lebih kecil atau sama dengan berapa tadi? N3 dikurangi Plus 2. I3. Ini 0 kan ya? Iya, 0. 3 kan tadi ya? 3 dikurangi 1 plus 2. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 0? Tidak. 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 Kalau tidak berarti Muter ke atas. apa? Muter Loh. ke atas. Ke bawah. Mana tadi? Sampai mana tadi? Ini kan ya? Iya. Di sini ya? Terakhir tadi ya? Iya, Pak. Betul ya? Tidak. Kalau dia berarti kemana? Ke sini kan ya? Yep. Ke bawah dulu. I sama dengan I plus 1. I-nya tambah 1. Ya. I posisi terakhir berapa? 1 kan ya tadi ya? 1. Iya. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2. 2 masuk ke I sendiri kan ya? Ini coret jadi 2. Oke, terus muter lagi ke sana kan ya? Muter ke atas. Cek apakah I. Nah, sekarang apakah I-nya berapa sekarang? 2. Apakah 2 lebih kecil dari atau sama dengan N-nya 3 min 2. Min 2 kan 1. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 1? Tidak. Jika tidak, selesai. Sudah. Selesai. Nah, urutan terakhir, ya ini. Ya, ini. Ini urutan terakhir ya. Atau hasil akhir ya. Ini sepertinya soalnya descending ini ya. Descending. Dari mana? Ini sebenarnya ada kuncinya di sini. Di perbandingan ini. Ya. Gitu ya. Sampai sini ada gambaran ya. Mudah-mudahan ya. Besok sepertinya harus mencoba kayak gini gitu maksudnya. Makanya waktunya agak lama gitu ya. Tapi ini nggak banyak soalnya. Paling 1 atau 2 gitu ya. Atau 3 atau 4 atau 5 gitu ya barangkali. Atau 6 atau 7 barangkali kan gitu ya. Atau ya dilihat aja besok gitu ya. Kalau separuhnya ini, ya berarti ngitung terus kan gitu ya. 20 soal, 15, 15 kayak gini ya, saudara mempraktekannya ini ya. Ya tapi tidak apa-apa. Itu. Oke ya. Ada yang ditanyakan? Ya kalau nggak ada, kita lanjut. Ya lanjut ke berikutnya. Oke, saya stop dulu. Yang tadi, apa tadi? Mana tadi yang sorry. Oke. Sekarang yang satunya apa sekarang nanya? Yang selection satu dulu aja, selection. Ini apa nih? Insert ya. Yang selection. Oke. Ini enggak banyak, ini catatan penting aja ya. Oke, yang bubble shot tadi sudah paham ya mudah-mudahan. Nah, sekarang yang selection shot sama ini ya. Saudara cari kata kuncinya. Kata kuncinya sebenarnya adalah ini ya. Mencari acuan ini sebenarnya. Ini ya. Ini kata kuncinya. Jadi membandingkan urutan elemen yang sekarang jadi acuan dulu, ambil acuan dulu ya, ambil aja satu acuan, bisa dari kiri, bisa dari kanan, gitu ya, biasanya dari kiri ya.
sebagai acuan dengan elemen berikutnya. Jika ditemukan elemen yang memenuhi syarat yang diinginkan, maka dicatat acuannya sampai perbandingan terakhir dan kemudian dilakukan penukaran. Maksudnya ini, yang penting kuncinya adalah acuan. Harus ada acuan. Kalau kemudian dibandingkan satu-satu, gitu ya, satu-satu sampai ketemu yang ini, ketemu acuannya ya, misalnya cari yang lebih kecil dari nyari satu-satu, yang data pertama, data kedua, data ketiga. Oh, kalau sudah memenuhi, maka ganti acuannya gitu ya, ganti yang terpilih tadi itu. Bisa di scanning, bisa scanning. Atau gini aja. Oke. Kemudian sidukutnya kayak gini. Kalau sidukut lihatnya agak ini ya. Sebenarnya kita bisa praktekkan sih. Tapi coba kita ke ini. Jadi program flowchartnya seperti ini. Ya, kita coba sekarang yang ini yang apa nih, selection ya. Oke, saya tutup dulu. Atau coba 4 menit aja ya, barangkali saya coba putar videonya dulu lah, saya cari dulu sebentar. Biar saudara maksudnya. Saya bukakan dulu selection shot. Ya 4 menit. Oke. Coba ini saudara perhatikan aja ini. Biar besar gimana nih. Oke, sudah kelihatannya di layar ya, gambar kartu remi itu ya. Kelihatan? Sudah, itu ascending. Ini contoh aja. Kemudian apa namanya? Di situ ada nilai terkecil. Nah, nilai terkecil itu acuan maksudnya. Ya, yang bawah ini. Yang ada tulisan nilai terkecil ya, di bawah kartu nomor 7 itu. Nilai terkecil itu acuan. Yang di atas itu ada X, ada Y, itu dipakai untuk menggerakkan, menunjuk saja. Menunjuk apa yang dibandingkan. Oke, saudara lihat dulu 4 menit. Mudah-mudahan paham dengan gambar ini. Oke, sekarang kita akan belajar tentang selection sort. Di sini kita sudah punya kartu yang tersusun secara acak 6+1 dan akan kita ascending. Ascending itu apa? Ascending itu urutan nilai yang paling kecil sampai yang paling besar. Kita mempunyai 3 panah. Yang pertama adalah panah X, Y, dan panah yang menunjukkan nilai terkecil. Panah X menunjukkan pertama kali proses dimulai, menuju ke kartu di posisi pertama. Dan secara otomatis nilai terkecil juga akan menuju kartu yang ditunjuk oleh X. Sedangkan Y memulai di satu posisi setelah panah yang ditunjuk X atau X+1. Di sini ada 5.
Mohon maaf Pak, suara Bapak tidak terdengar. Oh iya, mohon maaf saya lupa tadi saya. Oke ya. Mudah-mudahan ada gambaran ya. Tadi itu ya sekilas ya. Jadi ada acuan yang ada ditulis nilai terkecil tadi gitu ya. Dibanding apa? Yang digerakkan Y yang terkecil dibandingkan kan Y, terkecil dengan Y-nya bergerak terus ya. Kemudian apa? Kalau sudah habis Y-nya sudah sampai pada akhir, yang ditukar itu apa? X dengan nilai terkecil tadi kan gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau saudara mau sebenarnya videonya itu memang tadi mau saya pasang di apa e-learning gitu ya. Biasanya saya pasang di e-learning, dulu saya pasang gitu ya. Nanti saudara cari sendiri di YouTube gitu ya. Itu banyak di YouTube apa tadi? Selection shot menggunakan kartu gitu aja. Kartu pakai bahasa Indonesia, soalnya banyak yang bahasa Inggris gitu ya. Sudah cari di YouTube banyak kok itu. Oke, sekarang kita coba analisis atau kita uji yang tadi itu ininya. Oke, sudah. Yang selection. Oke, di layar sudah kelihatan ya. Saya menulis dengan warna hijau. Ini saya tes saja. Saya nulis hilang warna hijau kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Oke ya. Oke, kalau sudah kelihatan, kita mulai sekarang. Seperti biasa, ini adalah bubble shot, gitu ya. Kok bubble shot ini tadi apa namanya? Selection shot. Selection shot. Algoritma selection shot yang disajikan dalam bentuk program flowchart. Sekarang kita coba kita uji. Ini kita lihat, kalau datanya seperti ini ya, yang di sini. Ini tanda decision-nya lebih besar, itu artinya biasanya ini ascending. Ya, kalau yang tadi yang bubble tadi kan descending ya. Ini kayaknya ascending. Tapi kita coba aja dulu ya. Misal, kok misal. Sekarang ini dulu. Kita seperti biasa kita cek di situ ada I ya seperti tadi ya, ada I. Kemudian ada apa lagi? Ada J. Oh, kok susah. Oh, saya pakai mouse ini gara-garanya tadi ya. Sebentar. Saya hapus. Ini hapus kecil juga nih. Enggak apa-apa lah. Makanya kok miring-miring ini ya. Oke, saya ulang lagi. Oke, saya pakai pensil ini ya. Oke, di situ ada I ya. Kemudian ada J. Ada apa lagi? Ada ini N variabel yang ada. Kemudian ada apa lagi? Ada awal gitu ya. Ada awal, kemudian ada ini sudah JI sudah N sudah. Ini ada data, ya ini ada data. Datanya bentuknya array kan ada ini ya kurung kotak apa namanya? Kurung ya kurung kotak itu ya. Ada data, misalnya datanya seperti tadi ya. Seperti tadi datanya. Mulai dari 0 3 data aja ya biar nggak lama-lama ya. Oke. Tadi berapa tadi? Yang awal tadi ya. 22 ya. 33 11 tadi gini ya awalnya ya. Oke. Kemudian apalagi awal J sudah ada tem ya sama ya tadi ya. Ada tem. Kemudian ada lagi habis ya. Oke, misalnya satu asumsinya datanya ini data ke 0 adalah 22, data ketiga 33, data kedua sorry, data ke 0 adalah data ke 1 33, data kedua 1 atau 11. Datanya atau N-nya itu ada 3. Ya, ini kan dari 3 ya, 0, 1, 2, 3. Oke, kita mulai dari awal gini ya. Oke, dari awal. Oke, I sama dengan 0. Ada sama dengan artinya kayak tadi ya, 0 masuk ke kiri. Ya, 0 masukkan ke kiri. Ke I berarti. 0 masukkan ke I. Nah, 0. Kemudian sekarang cek lagi. Oh ya, sorry. Sebelum kita mulai, kita harus catat ininya dulu ya. Kondisi data, urutan datanya ya. 22,
3, kan gitu ya, 1, 1. Ya, ini urutannya ya. Nih, darah ke 0, 22, 33, 1, 1. Oke. Sekarang kita mulai, sekarang dari I sama dengan 0, sudah. Ini kemudian, ini dicek apakah I lebih kecil atau sama dengan N-2. N-nya 3, kalau 3-2 berarti 1. Ya, berarti I, apakah I, kan gitu ya, apakah I-nya berapa? 0, gitu ya, lebih kecil atau sama dengan ini, N-1, N-1, N-nya 3, sorry, N-2, N-nya 3, kurang 2, berarti 3 kurang 2, ya, tak tulis saja ya, 3 kurangi 2, sama dengan 1 kan ya, apakah, ini maksudnya ya, apakah 0 lebih kecil dari 1, ini benar atau tidak nih? Benar. Kalau benar, maka ke ya ini kan ya, ya, awal sama dengan I. Nah, ini kan ada sama dengan ya, berarti apa? Sebelah kanan masukkan ke kiri. Sebelah kanan I masukkan ke awal. Nilai I berapa? 0. 0 kan ke awal. Berarti ini awal ya. Oke ya. Kemudian sudah ini J sama dengan J sama dengan I plus 1. Nah, ini ada sama dengan, sekali lagi sebelah kanan masukkan ke kiri. Ya, bolak-balik gitu ya, saya selalu ya. Ini masukkan ke kiri. I plus 1, I-nya berapa? 0. Ya, 0 plus 1 masukkan ke J. Ini kan 1 hasilnya ya. 1 masukkan ke J. Ya sudah, masuk sini. 1. Turun sekarang. Ngecek ini sekarang ya. Ini sekarang ini. J, dicek apakah, kalau ada gini ngomongnya apakah aja ya. Apakah J lebih kecil atau sama dengan N-1. Ya, N-nya tadi 3. Ya, berarti apakah J-nya berapa? 1 kan ya? J1 apakah lebih kecil atau sama dengan N-1. Ini ya, N-1. N-nya 3, 3-1 sama dengan 2. Kan gini ya. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 2? Jawabannya benar atau salah ini? Benar ya? Benar, maka ke sini. Dicek. Sebentar. Bentar. Ya, yang selection ya tadi ya, kita ya. Oke, sampai ya. Jika benar ya, maka ke sini ya. Sini ya. Nah, sebentar ini apa ini? Nah, oke. Oh, ada aja nih. Kecantol tadi ya. Mohon maaf, sebentar saya hapusnya dulu. Nah, ini kurang gede nih. Oke. Oke, saya ulang ya. Tadi yang kecil sedikit ya. Tadi sampai mana tadi ya? Sampai sini ya. J-nya berapa? J apakah lebih kecil atau sama dengan N-1? J-nya 1, N-nya apakah lebih kecil dari 2? Berarti kan ya. Ini benar, kalau benar maka ke ya sini ya. Sini. Nah, ini sekarang dicek apakah data ke awal, awalnya berapa? 0. Data ke 0. Ini kan data ke 0 ya. Data ke 0, berarti berapa nilainya? 22. Nah, ini ya sekarang. Apakah 22 kan gitu ya? Lebih besar dari data ke J. J-nya berapa? 1. Ya, ini yang tadi itu ya, X sama Y kan sebelahan tadi itu ya. Data ke 1. Data ke 1 berapa? Ini, data ke 1. Nilainya 33. Ya, 33. Oke, sekarang dicek. Ini benar atau salah ini? Apakah 22 lebih besar dari 33? Salah ya. Kalau salah, tidak berarti kan ya. Kalau tidak ke sini. Ya, sini kalau tidak. J sama dengan J plus 1 yang kuning ini ya sekarang ya. Karena tidak tadi ya. Sebelah kanan selesaikan dulu, baru masukkan ke kiri. Karena ada sama dengan. J, berapa J-nya sekarang? 1 kan ya? 1, ya jadi 1 plus 1 sama dengan 2, 2 masuk ke J. Jadi ini
coret jadi 2. Ini sebenarnya counter itu ya. Terus ke atas, ya, ini nyambung tadi ya, hapus. Ke atas, sini ya, dicek lagi, apakah J-nya sekarang 2, apakah lebih kecil atau sama dengan 2, ini benar atau salah nih? Ini N-1, N-nya kan 3, Benar. 3-1 benar. Kalau benar, maka ke ya, sini lagi ya. Ke sini, maka ditanya lagi, apakah data ke awal lebih besar dari data ke J? Ini geser tadi ya, tadi kan bandingkan 22 dengan 33. Sekarang data ke awal, awalnya berapa? 0, berarti data ke awal, data ke 0, berarti 22. Apakah 22 lebih besar dari data ke J? J-nya berapa? 2, berarti ini ya, J-nya 2 ya. Data kedua adalah ini kan ya, nilainya 11. Nah, itu ya, ini sudah bergerak kan ya. Sekarang dicek, apakah 22 lebih besar dari 11? Ini benar atau salah? Ya. Kalau benar, nah berarti ini benar, maka ke ya. Ini ya. Nah, ini baru dipindah. Pindahkan acuan tadi itu sebenarnya ini ya. Ya, acuan pertama kan 22 tadi ya, sekarang pindah. Ini awal yang biru sekarang ya, awal sama dengan J. Artinya apa? Ada sama dengan sebelah kanan masukkan ke kiri. Nilai J masukkan ke awal gitu ya. Nilai J berapa? 2. 2 masukkan ke awal. Ini jadi dicoret jadi 2. Itu ya. Terus turun. Nah, ini sebenarnya acuannya pindah ke data kedua atau pindah ke 11. Selesai, turun. Turun, kemudian apa ini? J sama dengan J plus 1. Nah, J terakhir berapa? 2. Ya, jadi 2 plus 1. Sama dengan 3. 3 masukkan ke J lagi ya. 3 masukkan ke sini, jadi 3. 3, terus ke sini, ya. Ini balik lagi sini. Nah, sini lagi. Cek apakah J lebih kecil sama dengan N-1. J sekarang 3. Apakah 3 lebih kecil atau sama dengan N3 min 1, jadi 3 min 1, 2. Apakah 3 lebih kecil dari 2? 3 lebih Tidak. kecil sama dengan 2? Tidak. Silang. Ya, kalau tidak berarti apa? Ke sini ya. Kayak tadi kartu-kartu tadi, kalau sudah, terus ditukarkan gitu ya. Nah, sekarang ditukar. Seperti biasa, nukar data ke I, data ke I. Ini I ya, data ke I masuk ke tem. I-nya berapa? 0. Ya, yang tadi X, kalau dia itu X. Kalau di gambar tadi Y itu J itu ya. Data ke I-nya 0, berarti data ke 0. Data ke 0 mana? 22. Ini ya. Jadi 22 ini, 22 masukkan ke tem. Nah, masukkan ke sini ya kan gitu ya. Masukkan ke sini berarti ini 22. Ya. Kemudian sudah selesai, turun. Data ke I sama dengan data ke awal. Ini ada sama dengan sebelah kanan masukkan ke kiri ya, seperti biasa, masuk ke kiri ya. Data ke awal dulu. Data awal berapa? Awalnya 2. Jadi data kedua ini berarti ya 11. Masukkan ke data ke I. I-nya berapa? 0. Data ke 0. Data ke 0 yang ini kan ya. Berarti 11 ini masuk ke sini. Ya. Ini dicoret jadi 11. Kan gitu ya. Ya ini nggak apa-apa ya, saya tulis ini ya. Jadi 11. Terus kemudian masuk sini. Ini sebenarnya nukar aja sih ya. Data ke awal sama dengan tem. Artinya tem, isi dari tem masukkan ke data ke awal. Isi dari tem, ini kan ke kiri ya. Sama dengan masukkan ke tem. Data dari tem masukkan ke data awal. Ini ya, tem masuk ke kiri ya, ke data awal. Awalnya 2, berarti masuknya ke 2, data kedua. Nah ini coret jadi 22. Tuh, ya. Kayak ini tadi, ini sudah kelihatan ya. Mirip dengan tadi. Oke, kemudian langsung ke sini. I sama dengan I plus 1. I sama dengan I plus 1. Ada sama dengan, berarti dari apa? Sebelah kanan, yang I plus 1 masuk ke kiri. I berapa sekarang? 0, 1, 1 masukkan ke I. Sini 1. Ya. Masuk, set. Berarti coret, jadi 1. Oke, terus ke sana ya. Ya, sebelum ke sana, ini kan ada perubahan ya. Karena ada perubahan, maka saudara tulis. Ya, ini ada perubahan, apa namanya, urutan. Ya, tadi ya. Ini
ini, ya kan? Ada perubahan urutan. Maka saudara tulis di sini, sekarang berubah urutannya 11, kemudian 33, kemudian 22. Kan gitu ya? Oke, sekarang ini. Sana lanjut sekarang ya. Oke, terus ke sini. Terus ke sini. Ya, dicek lagi. Ini kan turun ya. Ke sini turun. I apakah lebih kecil atau sama dengan N-2? I sekarang berapa? 1. Di sini ya. I apakah lebih kecil atau sama dengan N-2? N-nya 3, berarti 3, ya, 3 min 2. 1 kan ya? 1. Apakah 1 lebih kecil atau sama dengan 1? Ya. Jawabannya iya. Ya. Kalau iya, muter lagi dong ini. Berarti ya enggak apa-apa. Mudah-mudahan ini selesai habis ini ya. Ini ke sini ke bawah, awal sama dengan I. Nah, sebelah kanan masuk ke kiri. I masukkan ke awal. I 1 masukkan ke awal. ke Ini awal. dicoret jadi 1, gitu ya. Ya, 1 dimasukkan ke awal. I dimasukkan ke awal. Oke, sudah. Kemudian ini J dengan I plus 1. J sama dengan I plus 1. Nah, sebelah kanan dulu kerjakan, nanti masukkan ke kiri. I-nya berapa? 2. Ini 1 ditambah 1 berarti 2. 2 masuk ke J. J. Coret jadi 2. 2. Gitu ya. Terus dicek lagi, apakah J, nah ini ya, lebih kecil atau sama dengan N-1? J-nya sekarang 2. Apakah 2 lebih kecil atau sama dengan N-1? N-nya tadi 3 ya, berarti 3 min 1 berapa? 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 2? Benar Ya. atau salah? Ya, kalau ya ke sini ya. Sini, data awal apakah lebih besar dari data ke J? Data ke awal apakah lebih besar dari data ke J? Data ke awal, awalnya berapa? 1. Berarti data ke 1. Data ke 1 berapa? Posisi terakhir 33. Apakah lebih besar dari data ke J? J-nya 2. Berarti data ke 2. Data kedua itu yang ini ya. Ini data kedua. 22. Nah, oke. Salah. Ini benar atau salah? 33 apakah lebih besar dari 22? Benar. Benar. Nah, benar. Kalau benar berarti turunkan ya ke iya. Sini ya kalau benar ya. Ini awal sama dengan J. Nah, sebelah kanan masukkan kiri. J masukkan ke awal. Nilai J 2 masukkan ke awal. Ke sini kan ya. Coret jadi 2. Turun. J sama dengan J plus 1. Nah, sebelah kanan sama dengan dulu kerjakan. J-nya berapa? Sekarang terakhir 2. Jadi 2 ditambah 1. Ya, 2 tambah 1. 3. 3 masuk ke J. Coret jadi 3. Sebentar ini saya batasi ya. Biar. Oke. Jadi 3 J-nya. Kemudian apa? Muter ke sini kan ya? Ke atas. Muter ke sini. Sini ya. Dicek lagi apakah J-nya sekarang berapa? 3. Lebih kecil atau sama dengan N-1. 3 min 1. 2 berarti. Ini benar atau salah? Salah kan ya? Apakah 3 lebih kecil atau sama dengan 2? Ya jelas salah ini. Oke, kalau salah berarti ke yang tidak. Kalau tidak apa? Nukar lagi kan ya? Tem sama dengan data ke I. Data ke I dimasukkan ke tem. I-nya berapa? 1 yang terakhir. Jadi data ke 1. Berapa data ke 1? 33. Masuk ke sini ya. Coret. Jadi 33. Kan gitu ya. Kemudian data ke I sama dengan data ke awal. Nah, berarti sebelah kanan masukkan kiri. Sebelah kanan data ke awal masukkan ke data ke I. Data ke awal. Awalnya berapa? 2 kan ya ini ya. Awalnya 2. Jadi data ke awal 2 ini berarti ya. Masukkan ke data ke I. I-nya 1. Jadi data kedua ke sini. Nah, jadi ini dicoret jadi 22. Kan gitu ya. 22. Oke, terus kemudian apa? Data ke awal sama dengan tem. Artinya ini ya sekarang ya. Tem masukkan ke data ke awal. Awalnya 2. Tem 33 masukkan ke data ke sini ya. Coret jadi 33 gitu ya. Oke, biar nggak ruwet. Ini nanti sekarang saya lingkari aja. Jadi nilai sekarang adalah ini ya. Kurang terang ini aja. Ini yang hijau ini ya. Emang ada
kemudian yang ini ya, kemudian yang ini. Nah ini ya, jadi urutannya sekarang seperti ini, 11, 22, 33. Oke, saudara, dari ya kalau sekarang dituliskan ya, 11, 22 urutannya ya, terus 33. Oke, ini ya, sudah, sampai sini ngerti ya? Mudah-mudahan bisa mengikuti, mudah-mudahan. Memang harus nyoba, tangannya harus bergerak. Oke, sampai sini tadi ya. Sekarang ke sini. I sama dengan I plus 1. I sama dengan I plus 1. I sama dengan 1. Ada sama dengan, berarti sebelah kanan selesaikan dulu. I-nya terakhir. 1. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 masuk ke I lagi. Jadi, coret. Jadi, 2. Udah, terus ini sekarang gerak ke sana, ke atas. Oke, sini. Ini ya, dicek lagi apakah I lebih kecil sama dengan N-2. I-nya sekarang 2, apakah 2 lebih kecil sama dengan N-2. N-nya 3, 3 min 2, 1. Ini salah. Salah kan ya? Salah berarti turun, selesai. Apakah benar sudah urut? Ini sudah urut, ya. Jadi ini, apa? Ya, besok ada kemungkinan yang seperti ini juga ada, gitu ya. Artinya apa? Saudara pilihan-pilihannya gitu maksudnya ya. Misal setelah bergerak satu kali atau satu fase gitu ya, maka urutannya berubah jadi apa? Pertama ini ya, ini ya. Jadi pertanyaannya gitu besok. Kalau pertanyaannya setelah 2 kali atau 2 fase, maka urutannya jadi apa? Nah ini, gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Ini yang kedua. Oke? Jadi itu jalannya untuk selection top. Ya meskipun ruwet, tapi kalau saudara ngikuti, dia bisa sambil mempraktekkan akan bisa. Silakan ada komentar? Oke, kalau nggak ada, ya oke kita simpan dulu ini. Satu lagi, sebentar, ini jam berapa nih? Sudah jam 9 lebih 7. Oke, satu lagi, enggak apa-apa ya sampai malam. Ya, jangan sampai malam. Mudah-mudahan 10 menit lagi selesai. Oke, berikutnya mana tadi? Bentar. Berikutnya, sebentar saya tutup dulu yang ini. Kita ganti yang insert. Ya. Ya, mudah-mudahan sudah kelihatan di layar yang insert. Oke, ini yang terakhir ini. Kelihatan ya, insert ya. Kelihatan, Ini Pak. juga ada videonya. Sama videonya kartu. Saudara putar sendiri aja, gitu ya. Nanti ada. Cari di YouTube, ada itu ya. Ilustrasinya juga ada. Oke. Ini insert. Pengertiannya, yang penting kata kuncinya dulu aja. Oh ya, ini Inggris karena ini saya gunakan juga di kelas internasional ini sebenarnya. Tuh, saya berikan di kelas internasional. Insertion shot. Jadi adalah ini apa nih? Pengurutan, sebuah pengurutan gitu ya. Metode pengurutan ya dengan apa ini menyisipkan an elemen. Jadi elemen array ya, data-data yang di dalam array itu ya, elemen itu maksudnya hanya itu ya, pada dalam the required position, pada posisi yang semestinya ya maksudnya, yang dibutuhkan ya. Ini required itu kan yang dibutuhkan ya, pada posisi yang disyaratkan, pada posisi yang pas yang dibutuhkan ya, baik itu ascending maupun descending. Jadi kata kuncinya apa? Menyisipkan ya. Jadi kalau ada ABC gitu ya, ada urutan A, kalau urutan ABC agak susah. Jadi ya misalnya ada urutan 11, 11, 22, 33. Kalau mau menyisipkan 25, ya maka nanti jatuhnya di 11, 22, 25, 33. Jadi ya.
Oke, itu ilustrasinya. Nah, ini mungkin besok juga keluar yang seperti ini ya. Ada beberapa. Jadi, strength of insertion sort algorithm, keunggulan, strength itu kekuatan. Jadi kelebihan lah ya. Kelebihan di alma insert. Ya, urutan insert. 1. Simple in its application ya. Aplikasi simple, efektif untuk data yang kecil, yang sedikit maksudnya little data ya, untuk data yang sedikit. Kemudian yang nomor 3, efektif efektif for sorted data, artinya kalau datanya sudah terurut gitu ya, kalau mau diurutan pakai ini, pakai insert itu lebih cepat, jadi ngeceknya nggak lama-lama gitu ya. Kalau yang bubble tadi kan meskipun sudah urut mau diurutkan ya, itu ngecek aja semuanya, dicek satu-satu. Tapi kalau ini lebih cepat ya, tidak banding-bandingkan banyak gitu ya. Kemudian yang keempat, jika list insert, jika daftar sudah terurut, atau sebagian besar terurut ya, sebagian terurut partially sort, maka insertion sort ya akan lebih cepat daripada quick sort. Quick sort nanti ada di teori, nanti ada ya, belum diberikan. Quick sort itu kan terjemahnya quick, cepat, sort, urut ya, pengurutan yang cepat gitu ya. Tapi ini bisa lebih cepat ya jika sebagian besar datanya sudah urut ya. Jika sebagian besar semua bahkan ya, itu akan lebih cepat. Yang nomor 5, lebih efektif daripada bubble sort dan selection sort. Bubble sort kata kuncinya apa tadi? Dibandingkan dengan sebelahnya, kalau memenuhi syarat langsung tukar gitu ya. Selection kuncinya apa tadi? Selection sort kuncinya apa? Acuan gitu ya. Cari acuan dulu, kemudian dicek ada nggak perubahan acuan ya. Ada nggak yang lebih kecil tadi kan gitu ya di kartu tadi. Kalau ada di acuannya diganti kan gitu ya, sampai semua ketemu lagi yang lebih memenuhi, diganti acuannya, diganti gitu ya, jika memenuhi perubahan acuan. Kemudian sampai habis, kalau sudah habis maka acuan itu ditukar dengan data yang ditunjuk awal tadi itu. Itu artinya selection sort menggunakan acuan, bubble sort perbandingan langsung dengan sebelahnya. Nomor 6 ya, kelebihannya adalah ini lebih cepat, loop insertion sort very fast ya, cepat ya, dan stabil ya. Oke. Nah, ini weakness, kelemahan dari insertion sort ya, insertion sort. Satu, pada banyak opsi yang dilakukan infind ya, untuk menemukan posisi yang benar. Ini banyak operasi maksudnya, banyak operasi. Ya, operasinya lebih banyak operasi untuk menemukan posisinya aja. For the array elements, jadi nilai-nilai dalam elemen. Kemudian nomor 2, large array. Jadi jika array-nya panjang, daftarnya panjang atau datanya itu panjang, ini tidak praktis. Makanya tadi kelebihannya apa? Kalau datanya sedikit, praktis. Kemudian if the sort ya, jika list sudah terurut, artinya datanya sudah terurut secara terbalik. Oh, ini maksudnya ya. If the sorted list is reversed ya, artinya terbalik ya. Jika urutannya datanya misal ya, urutannya misalnya tadi ya, datanya misalnya berapa, 33, 22, 11. Saudara mau mengurutkan maunya mengurutkan ascending, maunya menjadi 11, 22, 3 gitu ya. Nah, ini setiap eksekusi membutuhkan atau Mas ya, akan mengharuskan atau melakukan scan and replace ya, ngecek dulu. Scan itu kan memeriksa dulu kan gitu ya, and replace all ya, dan mengubah urutan, otomatis berubah semua. Makanya tadi kan 33, 22, 11 mengurutkan kejar ya, semuanya dicek gitu ya sebelum di insert ya, parts before inserting ya. Yang keempat, membutuhkan time O, ini maksudnya big O. Ini nanti ini dijelaskan ya di setelah
mungkin semester 3, saudara. Ini big O. Ukuran ini ya, ukuran apa namanya, performance sebenarnya ini, performance. Jadi berapa loopnya, tadi loopnya ada, di dalam loop ada loop itu bagi n pangkat 2. Ya. On unsorted data, untuk pada data yang belum tersortir ya, belum urut ya. Oh, itu not suitable ya, maka kurang cocok istilahnya ya untuk maksudnya algoritma insert kurang cocok untuk urutan yang besar, jadi yang ininya proses ininya besar, termasuk data besar tadi kan juga itu ya. Oke, ini kelemahannya ya, kelemahan dan kelebihan ini masuk nanti di soal ya saudara, ya pilihannya nanti ya ada ya ABC gitu aja ya. Ini contohnya, ini sidukutnya, nanti saudara bisa baca. Oke, ini ilustrasinya. Kemudian satu lagi, oh ini apa namanya, sidukut kalau dijalankan gitu ya. Ini mungkin nggak apa-apa nih, cek aja dulu. Ini for iya itu kan yang tadi itu ya, yang kayak di program flowchart gitu ya. Ini pengisiannya, oke, berupa temnya terisi dan gitu ya. Oke, kemudian I-1 itu jadi 0, makanya N yang pangkat 2 dia. Ini apakah ini benar? Ini ngikuti data itu. Oke. Kembalikan. Oke. Ya. Itu suruh melanjutkan. Oke, sebaiknya kita buat ini aja. Sebentar, mudah-mudahan tadi sudah 5 menit ya, kurang 5 menit lagi nih ya. Kita coba ini ilustrasikan program flowchart. Oke ya, untuk select insert and sort. Ini yang tadi ya, kita simpan dulu. Nanti kita kirim lagi ke apa namanya, dalam linknya. Ini yang ya, ini yang insert. Oke, untuk biar lebih cepat, langsung seperti biasa untuk ngeceknya. Ada apa? Ada I, ya, ada J, ada apa lagi? LD. LD itu oh ya, length data, maksudnya sama dengan N itu sebenarnya. LD itu banyak data sebenarnya itu ya. Oke, ada tem gitu ya. Sini saya kayak tadi aja biar lihat. Ada tem, ada data. Ya. Oke, dikecil, sorry. Ini harus. Oke, ada data, urutannya kayak tadi itu ya. Oke, urutannya kayak tadi. Ada ke 0, ada ke 1, ada ke 2. Data awal tadi berapa sih? 2, 3, 3, 1, 1. Ya, ini 3, 3, 1, 1. Kemudian ada apa lagi? Time sudah, data sudah ya, cuman ini aja ya. Nah, ini makanya lebih simple. Oke, ini baru cepat. Kita mulai dari sini. I sama dengan 1. Ya, angka 1 masuk ke I. 1. Set. Oh ya, ini sorry. Datanya ada LD-nya, length datanya ada 3 kan ya. Banyak datanya maksudnya ya. Kita tulis saja kayak tadi itu. Urutannya 3, 1. Ya. Oke, sekarang mulai di ini ya. I sama dengan 1. Artinya apa? Angka 1 masuk ke I. Sudah, ini. Kemudian I lebih kecil dari LD. Apakah I lebih kecil dari LD? Ya, apakah I-nya 1? Apakah lebih kecil dari LD? LD-nya 3. Ya, N-nya itu maksudnya ini. Karena ngajarnya di sana ya. Di internasional, kelas internasional kemarin. Ya. Benar enggak nih ya? Betul ya? Apakah I lebih kecil dari 1 lebih kecil dari 3? Ya. Kalau iya, maka ke sini ya. Ini ya, coba cek ini. Tem sama data ke I. Artinya apa? Data ke I dimasukkan ke tem kan gitu. Mana ke I masukkan ke data ke I. I-nya berapa? 1. Data ke 1. Data ke 1 mana? 33. Masukkan ke tem. Masuk Ya. ke tem. 33. Kan gini ya?
Ya. Oke, terus turun. J sama dengan I-1. Ya, sebelah kanan dulu. Kerjakan I-1 dulu. I-nya 1. 1 1 sama dengan dikurang 1. 0. Ya, 1-1 kan 0. Masukkan J. Nah, 0. ini ya. Gitu ya. Sudah, terus turun. Ini. Cek sekarang. Oh, ini ada dan ya. Udah nggak apa-apa. Dicek sekarang. Nih, apakah sekarang tem itu berapa? 33. Saya tulis ini ya. Tem 33. Apa lebih Kurang kecil dari data J? J-nya berapa? 0. Data ke 0. Ya, data ke 0 berapa? 22. Kan ya. Data ke J, data ke 0. 22. Apakah tem 33 lebih kecil dari data ke 0 atau lebih kecil dari 22? Ini jawabannya. Salah ya? Tidak atau salah? Itu kan ada dan ya? Dan kan gitu ya? N maksudnya ya? Dan apakah J-nya berapa? Oh, ya, ini kan J-nya ini kan ya? Ya. 0, apakah lebih besar atau sama dengan 0? 0. Ini ya? Ini ya? Ya. Oke. Jadi salah N atau dan remaja ya. Salah, ini benar atau salah nih? 0 apakah lebih besar dari atau sama dengan 0? Benar. Benar, ya. Salah dan benar jawabannya apa? Salah. Atau logika? Salah ya? Salah. Ya, di N. Ya. Jadi false and true, maka jawaban N apa aturan N kan salah ya? False gitu ya. S. Kalau salah berarti tidak kan ke sini berarti ya? Ya. Turun. Nah, ini data ke J plus 1 sama dengan tem. Ya, ini sebelah kanan masukkan ke kiri. Tem berapa tem? 33. Masukkan ke data ke J plus 1. J-nya berapa? 0. 0. Berarti 0 plus 1. 1. Berarti data ke 1. Data ke 1 mana? Ini kan ya? 33. 33. Ini ya, tem masukkan ke sini. Ya, ini dicoret. Jadi 30. Ya, gitu ya. Ya tetap aja sebenarnya, tapi tetap ditumpuk ya kalau teori di. Kemudian turun ke sini ya. Ya. Ya, turun sini. I sama dengan I plus 1. I-nya berapa? 1 kan ya? Jadi 1 plus 1 sama dengan 2. 2 masuk ke sini ya. Coret jadi 2. Oh ya, sebelum ini ya. Sebelum ini kan ada beban. Oke, saudara catat juga. 22,33. Nggak ada perubahan kan sebenarnya ya? Ya nggak apa-apa. Tapi kan ini satu putaran ya. Oke, kalau sudah berarti ke sini. Oke, ke sini. Ya, berarti ke sini lagi. Ya. Dicek lagi, apakah I lebih kecil dari LD? I sekarang berapa? 2 kan ya? Apakah 2? Ini ya, I-nya kan 2 ya? Lebih kecil dari 3, benar atau salah? Benar. Berarti masuk lagi ke sini ya. Tem sama dengan data ke I. Nah, data ke I masukkan ke tem. I-nya 2, berarti data ke 2. Data kedua itu ini ya, masukkan ke tem. Sana. Masuk ke tem. Coret jadi 11 ya. Oke, terus turun sini. J sama dengan I min 1. I min 1. I-nya 2. 2 min 1. 1 gitu ya. 1 masukkan ke J. Coret jadi 1. Turun. Cek lagi. Apakah tem lebih kecil dari data ke J? Temnya 11. Apakah lebih kecil dari data ke J? Data ke J. J-nya 1. Data ke 1. 33. Ya. N. Kan gitu ya. Dan apakah J di atas sama dengan 0? Apakah J-nya berapa? 1 ya. Lebih besar atau sama dengan 0? Oke, sekarang ini benar atau salah ini? Yang ini? Salah. 11. Yang ini dulu. 11 lebih kecil dari 33? Benar. Benar. N 1 lebih besar dari 0? Benar. Benar. Benar dan benar? Benar. Benar. Kan gitu ya? Benar. Benar, maka ke sini ya. Oke ya, kalau iya berarti di sini ya. Data ke J plus 1 sama dengan data ke J. Ini sebelah kanan masukkan ke kiri. Data ke J, J-nya berapa? 1. Data ke 1, berarti 33. 33. Masukkan ke data ke J plus 1. J-nya tadi 1, jadi 2. Jadi J masuk ke sini kan ya? Ini dicoret. Ini jadi 33.
Terus kemudian apa? J sama dengan J min 1. J-nya berapa terakhir? 1. Jadi 1 min 1, 0, 0 masuk ke J. Ini coret jadi 0. Ya. Terus sini dicek lagi tem. Apakah tem lebih kecil dari data ke J? Temnya berapa? 11. Apakah 11 lebih kecil dari berapa nih? Tem data ke tem lebih kecil dari data ke J. Data ke J. J-nya 0. 0 itu ini kan ya? 22. Apakah 11 lebih kecil dari 22? N kan gitu ya? N mana tadi? J lebih besar dari atau sama dengan 0. J-nya berapa? J 0. Nah, J-nya 0. Apa 0 lebih besar dari 0. Oke, sekarang kita cek yang kiri. 11 apakah lebih kecil dari 22? Benar ya? Ya. N 0 lebih kecil atau sama dengan 0. Benar atau salah nih? Benar. Benar juga ya? Benar dan benar hasilnya? Benar. Kalau benar berarti sini lagi ya. Data ke J plus 1 sama dengan data ke J. Nah, ini sebelah kanan dulu. Masukkan ke kiri. Data ke J. J-nya 0. J-nya 0. Ini kan ya? Masukkan ke data ke J plus 1. 0 plus 1. 1 berarti data ke 1. Jadi ini ke sini. Ini kita coret. Jadi saya tulis sebelah sini aja ya. 22. Terus turun lagi. J sama dengan J min 1. Nah, J sebelah kanan dulu ya. J-nya berapa? 0. 0 dikurangi 1 sama dengan min 1 ya. Min 1. Ini sama dengan min 1. Nah, jadi sini min 1. Min 1. Ya. Oke, terus ke sini lagi. Seret, sini. Cek lagi sini ya. Apakah tem? Nah, temnya berapa? 11. 11. Apakah lebih kecil dari data ke J? J-nya berapa? Min 1. Min 1 sudah loss ya, tidak ada data ya. Kalau tidak ada data ini bebas sudah. Jadi tidak terhingga sudah. Anggap aja 100 boleh. Atau kadang lebih kecil 1 juga boleh. Terserah komputer ini. Kalau sudah ini bebas. Karena tidak ada loss di sini. Ya. N apa nih? J sama lebih besar atau sama dengan 0? J-nya berapa? Min 1. Apakah lebih besar atau sama dengan 0? Oke, sekarang ini misalnya tadi 100. 11 apakah lebih kecil dari 100? Benar. N min 1 lebih besar dari 0. Nah, ini jelas salah ini ya. Benar dan salah jawabannya adalah salah. Kalau salah berarti ke sini. Gitu ya. Kalau sini sudah, maka ini disisip, ini tadi menyisipkan ya. Data ke J plus 1 sama dengan tem. Jadi tem masukkan ke data ke J plus 1. J plus 1. J-nya berapa? Min 1 kan ya? Min 1 plus 1 sama dengan 0. Berarti data ke 0 ya. Jadi tem masukkan ke data ke 0. Data ke 0 itu mana? Ini kan ya? Data ke 0. Tem ini masukkan ke data ke 0. Jadi ini dicoret jadi 11. Ya. Tuh, terus kemudian apa? I sama dengan I plus 1. Turun ini ya. I sama dengan I plus 1. I-nya terakhir 2. Ini ya. Terakhir 2. 2 plus 1 ya sama dengan 3. 3 masuk ke sini ke I lagi. 3. Oke, ini kan ada perubahan ya. Ada perubahan ya. Urutannya sudah ada perubahan ya. Ya sorry, jangan lupa di ini dulu ya. Ini karena agak ruwet sudah. Yang ke 0 itu ini datanya. Yang kedua itu ini. Kemudian ini kan sudah urut ya. Ascending sepertinya. Oke. Sudah kita tulis di sini ya. Urutannya sekarang jadi 11,22,33. Nah, oke. Terus ke atas, thread ke sini, sini. Nah, dicek lagi karena apakah I-nya sekarang adalah 3. Apakah 3 lebih kecil dari 3? Ya, LD-nya tadi 3 ya. Ini jelas salah ya. Kalau salah berarti turun. Selesai. Ya. Jadi ini yang apa tadi? Insertion short ya. Jadi urutan terakhirnya adalah yang ini. Sama kayak tadi itu. Untuk fase pertama, tahap pertama perubahannya kayak apa? Nah, ini yang pertama adalah yang ini, yang kedua adalah yang
ini ya, tergantung pertanyaan. Jadi nanti mungkin ada pertanyaan gitu ya. Untuk insert shot misalnya kayak gini, maka perubahan pertama untuk tahap 1 urutan seperti apa? Ya ini jawabannya. Tahapan kedua ini jawabannya. Nah, ini kan karena cuman datanya seperti ini. Oke, ada komentar dari saudara? Ini saya simpan juga, nanti saya kirim di apa namanya, learning ya. Silakan saudara besok bangun subuh buka lagi ini, gitu ya. Bangun subuh buka. Ya, Saya Pak. pikir cukup melihat, mencoba Insya satu kali Allah. saja, mencoba 1 kali itu insya Allah bisa nih. Tapi ya pakai tangan sendiri, jangan pakai tangan temannya, gitu ya. Oke, sudah saya simpan. Iya, Pak. Ya memang seperti itu. Jadi kisi-kisinya, oh ya saya kasih contohnya aja, mirip-mirip ya, sekalian satu lagi. Mudah-mudahan cukup 1 menit. Karena ini contoh soal maksudnya. Saudara tinggal jawab contoh. Sebentar, saya open. Sebentar. Oke. Kisi-kisi UAS. Oke. Yang seluruh data ya. Oke. Ya, ini contoh untuk besok kelas 1. Mirip, ya mirip lah, mirip. Tapi kelas Jember dan Bondowoso, bukan kelas Jember aja. Oke. Bubble shot ada, selection shot ada, kurang lebih gitu. Kemudian yang ketiga adalah, jadi cuma 3 ini aja materinya, yang tadi itu ya. Terus teori shot ya sedikit aja lah. Teori shot itu apa kayak macam shot gitu ya. Pokoknya yang aneh nanti ya berarti bukan teori shot kan, hati-hati gitu ya. Oke, ini contoh oh sorry, ini bukan contoh, itu sini ya. Ini contoh kalau saudara mengerjakan ini, itu nanti akan lebih mudah, gitu aja maksudnya. Ini juga saya anukan di kisi-kisi, saya taruh di e-learning. Nah ini contohnya ini ya, contohnya soal-soal untuk sorting ya. Oke, saudara pelajari ini, kuncinya bubble shot, screenshot, sudah cukup ini aja. Teori yang tidak wajib, yang lain ini ya, ini banyak soal macam-macam, tapi ya sepertinya sedikit ini ya. Kalau saudara mau tambah cek ini apa juga boleh. Oke, itu aja sih ya. Terhapus tadi contohnya ya. Ya contohnya seperti itu tadi ya. Contohnya kata kunci dari selection shot adalah gitu ya. Nanti A apa namanya, data pertama, B acuan, C apa, jawabannya kan acuan, gitu aja ya. Oke gitu ya. Sudah, mudah-mudahan saudara ini bisa istirahat sebentar. Ini biasa ya, kalau mahasiswa itu kan mesti nggak tidurnya ya, tapi karena ini pandemi ya sebenarnya dijaga kesehatan. Besok pagi bisa belajar, atau sekarang diturunkan belajar sebentar, besok pagi tinggal nyantai-nyantai aja. Mudah-mudahan besok semua bisa mendapatkan A gitu aja. Hasilnya bagus. Amin. Ya. Tapi tolong dijawab semua, jangan sampai nggak dijawab. Karena kalau ini pilihan, kalau saudara jawab salah ya nggak dikurangi, tapi kalau benar dapat nilai. Kalau kalau nggak jawab eman gitu ya, mending jawab aja, salah nggak dikurangi. Oke ya. Ada komentar dari saudara? Sudah jam 10 lebih ini ya. Ya biasa, kalau mahasiswa itu kalau nggak gini bukan mahasiswa ya. Mahasiswa TI itu biasanya kurus-kurus, tidurnya malam-malam. Tapi karena pandemi harus jaga kesehatan, gitu ya. Oke, kalau nggak ada komentar? Cukup ya. Kalau nggak ada, silakan dilihat e-learningnya. Di situ yang ini tadi ada di e-learning.
ya. Kemudian yang urusan catatan akan saya taruh di Reno lagi, besok pagi bisa dilihat, terus mudah-mudahan saudara bisa lancar mengerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.